Yes, hotel. Udah lama gue nggak datang. Ada 10 tahun ya. Dulu ini ya, masih apa, motor dulu. Masih dicetak ya. Iya. Thank you ya untuk waktunya. Siap, sama-sama. Gue pengen nanya sih sebenarnya. Kalau dulu itu, kan yang gue kenal dari Elica Performance kan banyak main di VW ya. Ya dulu 2010 ya waktu itu ya. Nah, gue banyak kerja VW karena gue juga pakai VW waktu Iya. itu kan. Terus ada Eropa lah. Betul. Lebih ke Jerman, ya kan. Gue ngelihat yang horsepower-nya gede-gede. Bener Ya, ya? kala itu sih gak gede sih, tapi ya lumayan. tapi bener kan itu? lumayan. Dulu udah main angka 350 HP ya, kalau itu 2010 tuh dulu tuh. Itu banyak produk, banyak perangkat yang memang diinjek ke situ kan. Ya, jadi waktu itu sih sebenarnya sampai sekarang pun kita masih adopsi konsep yang sama ya. Jadi kita banyak bermain dengan barang bolt-on, baik itu yang produk impor ataupun lokal. Sekarang jadi karena lokal udah bagus-bagus ya bikinannya ya. Nah, jadi kita masih mempertahankan metode itu, hanya saja dulu kan mainnya fokus hanya Eropa. Oke. Karena kita banyak daily car juga nih. Jadi ada perkembangan baru sekarang. Perkembangan baru sekarang. Beda nih sama dulu nih. Dulu ibaratnya lo Tapi kalau paralel tetap dikerjain. tetap pada intinya sih tetap kita mainnya performance sih ya. Performance baik itu mobil sports car ataupun mobil harian. Sekarang mobil harian pun diinin juga nih di kotak-katik. Oke. Kalau kita lihat nih, secara komposisi kan Eropa tentu lebih sedikit. Iya. Dari segi tiga piramida itu memang ada yang tengah sama yang bawah nih. Nah yang tengah ini gue menduga Innova, Fortuner, Pajero dan sejenisnya. Betul. Itu kuenya di tengah nih. Betul. Jumlahnya lebih banyak. Lu masuk ke situ sekarang. Betul. Gue sekarang, jadi kalau dulu kan kita mainnya niche market kali ya. Kenapa lu ke sana? Coba sebutin juga alasannya. Oke, jadi dulu kita main niche market nih, ibaratnya Porsche, VW, Audi, BMW. Yes. Ya kan dulu memang ibaratnya ada transisi lah ya. Zaman dulu mungkin seumuran gue dulu anak-anak kuliah mainnya kan mobilnya jazz gitu kan. Dulu punya jazz di turboinnya udah wow banget ya. Belakangan kita lihat anak muda zaman sekarang mainnya lebih ke Eropa. Nah, tapi kalau di ibaratnya tentu yang anak muda sama yang udah berpenghasilan sendiri tentu beda dong. Yes. Untuk kemampuan membelinya apa segala macam, decision makingnya harus tanya bokap dulu ya kan. Nah, sedangkan para om-om dan koko-koko sekarang Yang dulu udah main juga sebenarnya. yang seumur ya yang dulu deh ya zaman-zaman kita itu sekarang kan tentunya dia udah pada upgrade lagi dong. Baik itu dari income ataupun mobilnya. Nah, mereka pasti punya mobil-mobil harian nih yang seperti Innova, Fortuner, Pajero. Menurut gue itu sendiri untuk mereka modifikasinya itu justru lebih berani dibandingin ibaratnya anak muda yang baru punya BMW gitu loh ibaratnya kan. Nah, jadi Apa yang mereka kejar? nomor satu sih Kan harian. tentu harus bisa pakai harian gitu. Jangan sampai mobilnya jadi kayak ibaratnya idol aja berjet-berjet kayak ganti cam zaman dulu gitu kan. Nah, kebanyakan yang udah tobat dulunya ataupun sekarang baru mulai gokil nih, ya kan. Mereka mau mobil ini walaupun daily car kayak macam Innova, Fortuner, tapi larinya udah kayak VW GTI gitu loh ibaratnya. Oke. Jadi power Tapi bisa knalpot hitam. enggak juga. Itu semua Asapnya hitam enggak? jadi gini, ada prinsip, bukan prinsip, ada myth ya, ibaratnya ya, mitos. Orang bilang mobil diesel dituning pasti ngebul. Sebenarnya enggak juga. Itu kan semua ada hitungannya lah ya, ibaratnya tuningnya bagaimana, mau dibikin model metode kayak Thailand ya pasti ngebul, ekstrim. Tapi kalau gue banyak tunnya, karena gue adopsi tuning mobil Eropa ke mobil-mobil Jepang sekarang ini, kita bikin nggak ngebul. Waktu gue belajar di UK pun soal tuning, dibilang nih kalau model ngebul-ngebul gini lu di penjara nih, nggak boleh jalan, nggak akan lolos nggak akan lolos kayak semacam road testnya gitu loh. Tapi itu trennya kan cumi-cumi juga kan. Jadi buat sebagian orang keren, sebagian orang juga bilang Fokus di Elica maksud gue. Kalau di Elica itu apa sih yang ditawarin kepada mobil tersebut? Tadi kan lu udah bilang kan bahwa asapnya tidak hitam. Tapi sesungguhnya apa sih sebenarnya yang lu tawarin dari
konsep performance-nya Yang lu gua sekarang bikin gitu ya. terhadap segmen ini gitu loh. Oke, jadi Kita kalau fokus di ke situ kita dulu. ini tentu satu yang tadi gue bilang plug and play, barang-barangnya semua bisa distandarin lagi ya. Terus kedua, sekarang kita adopsi reflash ECU. Jadi zaman dulu kan harus pakai piggyback tuh, kabel ECU dipotong-potong segala Iya, macam. gua ngalamin tuh dulu. Betul. Sekarang ya gue udah belajar cukup lama lah ya untuk ini. Kita spesialisasi diri di tuning ECU melalui remap ECU-nya, di reflash. Gitu. Pakai apa? Jadi tetap ECU standar. ECU standar. ECU standar dengan software kita. Nah kita bikin nama kita IP Tune gitu, Elica Performance Tune. Oh, itu your own brand gitu. Kita lah. Ya, ibarat kalau orang tanya IP Tune ya itu kita yang gituin. Gue sih udah tahu, cuman gue pastiin hari ini. Gitu lah. Jadi dua itu aja konsepnya. Tadi. Nah, ya, terus udah gitu ya performance yang sangat signifikan bisa didapat dengan tampilan mesin ibaratnya ya masih kayak terlihat asli mobil gitu loh. Itu adalah peringkat paling entry, paling awal. Kita bilang kalau gini kan tiap orang ada purpose-nya beda-beda. Ada yang bilang saya cuma buat antar anak. Saya nggak butuh saya nggak butuh buat time best time drag race berapa. Nah itu kita bilang stage 1. Jadi kayak mobil itu juga dulu tuh VW kan ada stage 1, stage 2, stage 3. Jadi konsep Eropa di-apply di mobil harian kita aja gitu sekarang. Dengan Mobil remap Jepang ECU. gitu ya. Ada remap ECU plus pemasangan part atau bisa juga kalau yang udah ekstrim kan seperti ganti can, ganti mesin. Nggak dulu ke sana, tapi fokus ke yang sini. Jadi kita ngomongin stage 1 ya. Jadi modifikasi yang bisa dipakai harian masih bisa ibaratnya bawa keluarga, bawa apa, tapi begitu di tol kebut, wah gila ini adrenalinnya masih terpuaskan lah gitu. Berapa hari, berapa biayanya, apa saja yang diubah. Oke, sebenarnya variatif banget nih. Jadi kalau ini kan tiap mobil beda. Boleh ya. jelasin, berarti kan stage 1 itu kan variatif. Stage 1 kalau mobil-mobil Jepang, Ada cabangnya lagi. ada. Nah, boleh dijelasin dong? In general aja ya, Yes, gue nggak in ngomong general. secara satu mobil, tapi kita ngomong yang paling umum deh kayak Innova gitu tadi ya, Innova Fortuner yang baru, yang diesel nih, kita ngomong yang diesel, karena kalau yang non diesel, bensin gitu ya nggak banyak yang bisa dilakuin sih, karena kan dia tidak ada force induction-nya gitu ya. Nah turbo diesel stage 1 mungkin hanya remap doang, itu mungkin kisaran sekitar 5,5 sampai 6 juta, udah remap doang tuh. Nah, tapi stage 2 mulai deh pasang apa filter, ganti knalpot, ganti turbo, ganti apa, dan itu variatif tuh dari mungkin dari 15 juta sampai 100 juta juga bisa sih. Balik lagi makanya. Balik lagi sana. Kebutuhan dan budget gitu. Untuk waktu karena pemasangan yang stage 1 5 jutaan tadi Oh oke, stage 1 1-2 jam gitu. beres langsung. Tergantung antrian juga kalau lagi ngantri. Udah include dengan dynonya. Udah include dengan dyno. Menarik ya. Cepat gitu loh. Ibaratnya kalau dulu ingat gak zaman-zaman modif mau kenceng ya 2 bulan deh ya di bengkel gitu kan. Sekarang orang beli mobil set udah sehari wah pulang udah beda nih. Oke, pertanyaannya adalah durability. Itu dijamin. Oke, jadi mobil-mobil ini semua untuk durabilitas mesin sih kita masih tune di batas aman mesin. Jadi kita kecuali kalau kita udah ngomong ya Batas aman kira-kira berapa persen sebenarnya? up to Naiknya? 30 sampai ke 60% mungkin masih aman sih. Itu masih aman. Nah, lu bisa tahu aman tidak amannya dari mana? Nah, patokan kita waktu tune mobil itu ngelihat dari dia punya gas temperatur, air fuel ratio, kelihatan kan, dan boost turbo. Contohnya kalau kita boost sebuah turbo kecil standar, kita boost 2,5 kali lipat ya udah pasti putus, tidak akan awet. Nah kita udah tahu nih, jadi dia berdasarkan mau ekstrim, pengalaman lu dan teori-teori yang lu miliki itu udah di sana ya. Berapa tadi 30 sampai 60%? 30 sampai 60%, dan kalau memang orangnya berani nih, ya kan, kita rekomen. Oh contoh, misalnya dia mau push 2 kali lipat mobilnya 100%, oke ada yang harus diganti, turbonya diganti kah? Langsung naik ke stage 2. Itu stage 3 kita bilang. Udah stage 3. Stage 3. Oke, kembali lagi ke stage 1 ya. Nah, perbedaan tadi gue tergelitik dengan 30-60%. Apa bedanya dapat 30% dengan 60%? Oke, yang namanya safety itu kan tergantung terhadap ini juga ya, apa ibaratnya kayak mobilnya makin kencang 60%, pengeremannya nggak di-upgrade. Ya bahayanya artinya kan lumayan dong, ya kan udah naik power tapi remnya malah artinya jadi dia tambah kurang dong rem orinya. Sementara kita tahu mobil-mobil itu remnya bisa dibilang ya pas-pasan deh, nggak jelek lah ya. Zaman sekarang udah jauh lebih bagus lah. Iya. Tapi pas-pasan, nah orang harus inget tuh, tahu diri juga kan, ibaratnya mereka mau bikin sekenceng-kencengnya tapi rem standar deh, ban standar. Nah itulah alasannya kenapa
pabrikan tidak memberikan power ekstrim karena yang mereka mau satu durability, kedua safety. Ya kan, regulasi itu tuh ada gitu. Jadi kita juga sebagai tuner harus educate dulu customer kita kan, gue bikin segini nih, tapi jangan lupa lu rem harus upgrade. Gitu. Ada disclaimer itu ada. Ya? Kalau nggak dibilang, bro, gue tabrakan nih gara-gara lu, ya itu kan jadi nggak enak ya ke belakang gitu kan. Oke. Nah, apa namanya, banyak ada sebuah pertanyaan seperti ini. Tahan lama, tadi kan gue udah nanya kan durability, tahan lama nggak sih? Itu udah kejawab. Nah, yang kedua, gue mau balikin lagi standar ketika dijual nih, atau tetap seperti itu? Tetap seperti stage 1 yang sudah di remap gitu ya? Itu better yang mana sebenarnya? Oke, mungkin buat nambahin tadi ya soal safety apa enggak itu tuh apa durability. Sebenarnya kalau udah kita bikin begini, ini semua balik lagi juga sih ke cara orang bawa. Nah, saya mobil standar nih, standar hajar terus setiap hari pentokin 200. Gue rasa setahun juga jebol kali ya kalau kayak gitu ya. Tapi dan udah dimodif, powernya sudah ada nih. Buat overtake ya ada, itu tinggal bejek set lewat kan. Tapi apakah harus terus dipakai pol-polan? Nah itu kan bijaknya masing-masing aja kan. Jadi kalau dibilang dibikin gini pasti cepat jebol, enggak juga. Dari bawa mobil. Terus kedua, kalau udah diginin baiknya jualnya kondisi sudah modifikasi atau enggak gitu kan. Kalau dulu ibaratnya apa ya, kadang lucunya tuh harga pasaran itu ditentuin sama pedagang mobil bekas, ya nggak dibilang oh ini udah dimodif nih rusak nih jadinya nih cepet ini. Tapi sebenarnya zaman sekarang kan orang lebih ngerti dengan ada media sosial ya kan, education, mereka lebih ngerti oh digini tuh aman, digini tuh nggak apa-apa gitu. Sebenarnya justru bisa menambah nilai plus loh. Banyak kadang customer nih, wah udah remap by Elika, mereka jadi berani nih karena udah ini kerjaan si Elika aman dah ada gitu. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Orang kerja performance tapi pengen irit, ya kan? Ini kan sebenarnya kayak telur sama ayam, bertolak belakang banget. Jadi penjelasan yang benar tuh menurut lu gimana sih? Oke, jadi kaitannya antara dua kata itu, performance naik sama irit turun. Bisa didapat. Agak lucu nih kalau tanya nggak masuk akal gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin zaman Gotet mobil apa ya, karbu ya dulu ya. Terus awal-awal mobil injeksi deh kayak zaman Estilo. Mobil karbu. Zaman dulu mau kenceng bensin banjirin, ya kan. Udaranya ganti cam deh. Cuman kan mau ngomong irit nggak bisa lah, orang idolnya aja udah gini gitu kan. Nah jadi mobil zaman sekarang itu karena udah EFI ya kan, udah fuel injection semua by ECU komputer. Nah jadi mobil itu tidak selalu dalam kondisi yang kayak ibaratnya statis, dia tuh dynamic, ada sensor, ada banyak, dia bisa tahu oh lagi idle nggak perlu nih bensin dikocorin nih. Dia lagi akselerasi, oke kita tembak, kasih solar, busnya naikin. Nah jadi kondisi zaman-zaman yang dulu masih manual adjustment sekarang udah elektronik. Jadi secara mobilnya udah canggih nih, apalagi kita ngomong Eropa ya, yang udah kayak mobil VW, Audi, Porsche yang baru tuh, mereka bahkan bisa matiin silinder waktu lagi dia nggak perlu. Jadi lagi diem aja tuh mobilnya, silindernya ada yang mati gitu kan. Terus kalau kayak di turbo sekarang mungkin udah ada turbo diesel udah ada yang namanya VNT, variable geometry turbo. Jadi turbonya satu tapi dia bisa punya dual profile gitu kan. Nah, kalau bisa naik performance dengan lebih irit itu bisa karena kita naikkan power dan torsi. Bukan irit kali ya? Optimal gitu, optimal. Efisiensi terhadap efektivitas terhadap tekanan pedal itu ya. Nah, jadi gini, kalau gua kasih lihat, ntar gua kasih lihat kali ya di dyno. Jadi kita tuh kalau di grafik dyno itu, kita mau cari apa? Kita mau pindahin power bandnya. Yang contoh dari 3000 rpm, gua mau sekarang di 2000 udah ada. Kayak satu merek, kita nggak usah sebut merek deh, tak ada yang marah. Mobil diesel baru 2022. Nah ini banyak orang marah-marah nih. Kenapa? Karena kan Euro 4 sekarang kan. Dengan Euro 4 itu pabrikan apa? Jejelin yang namanya katalik. Katalik dijejelin, mobilnya jadi lemot, bukan main. Nah mereka bilang ini mobil katanya powernya segini. Tapi mereka tidak tahu bahwa mobil itu powernya datang ketika dia gaspol di RPM 3000. Which is sudah telat. Dia mau nyodok, tunggu baru nyodok. Ngurut dulu. Nah, dengan kita tuning ini, apa yang kita lakukan? Kita bukan bikin dia jadi mobil balap drag race yang bisa 0-100-nya lebih cepat, lebih responsif. Kita bikin power band lebih awal, jadi kita pindahin gitu ya powernya, tapi dari bawah sampai atas kita mau semuanya lebih bagus dibanding standar. Nah, sehingga terjadi lebih optimal.
Yang namanya optimal tuh bukan maksimal kan. Betul. Maksimal dipolin, mentokin, Betul. power cepet jadi 300, nah itu maksimal. Nah optimal ya sesuai kebutuhan orang. Dia butuh gue cuma buat overtake atau apa. Nah jadinya tadi dia mesti ngegas 3.000, sekarang diem-diem aja udah 1.500. Jadi artinya di segmen ini, di segmen yang tadi yang Fortuner, Innova segala macam, harus lebih banyak komunikasinya ya. Bisa dibilang gitu. Makanya kita tawarkan namanya custom tuning kalau di sini. Ya, tergantung skillnya, tergantung Kebutuhannya, tujuannya, medannya, kebutuhannya, apa. medannya gitu ya. Banyak nih yang Dan ini kan memang harus lebih banyak discuss sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, bukannya untuk mengurangi pandangan gue terhadap mereka, tapi kayaknya emang lu harus pasok supply data, informasi, diskusi yang lebih lanjut, lebih dalam ya. Betul. Supaya mereka lebih terbuka gitu ya. yes. Kalau di kita ya makanya mungkin kalau gue tuh masih sistem agak konvensional kali ya. Kita masih lebih suka one by one. Ya. Dibandingkan sekarang mungkin trennya kalau remap, banyak kita lihat tuh orang jual data aja udah. Jadi lu mau kata 10 mobil beda-beda, bodo amat nih data satu, hajar aja apply semuanya. Iya, karena Agak kayak copy paste gitu. nah itu makanya akhirnya gue terbersit pertanyaan berikutnya. Mobil itu sendiri, let's say merek X gitu. Ya. Ya Pajero lah kita ngomong misalnya. Itu keluar dari pabrikannya kan beda-beda juga kan, Ada beda. ya kan? Orang nggak percaya kan? Nah, itu. sama bro, mobilnya tahunnya sama. Begitu Betul. dyno, power beda. Kok beda? Ada Ya beda. kan? Pasti ada. Itu struktur grafik yang ada di laptop lu kan Mostly sih sama. Mostly Tapi sama, cuma banyak ada yang aja. bolong-bolong Misalnya gitu kan. yang beda 5-10% ada. Nah, itu. Lu mau marah-marah sama pabrik gimana juga kan? Oh, saya dapet yang jelek nih, kembaliin kan nggak mungkin. Nah, jadi pandangan gua adalah better memang dibawa dulu ke sini kali ya. Baiknya biasa selalu kita Kayak gue mau apa-apa, mau ganti velg gitu misalnya. Sesudah velg ketika gua datang mobil gua dapat, gua datang ke Spuring tuh, gua lihat angkanya. Nah, itu gua pegangan awal tuh. Oh, jadi ini dapatnya ibaratnya shock yang kakinya Iya, bagus nggak sih? Lurus iya. nggak? Kalau Bisa gua gitu, juga. Boleh juga. kayak gitu. Nah, apakah mesin juga seperti itu bisa ya? Jadi gue punya patokan awal nih, sehingga gue bisa discuss sama lu. Ini Kita mau apain nih gitu. emang kurang, low under apa emang di standarnya seperti itu, atau nantinya bisa kita up lagi, kita cari solusi untuk mengisi celah-celah kekosongan tadi atau naikin lagi powernya gitu. Itu mungkin usulan yang bagus kali ya. Bisa jadi juga. Tapi mungkin balik lagi, apakah ini mobil ke depannya dia mau apa ini? Ibaratnya ini mobil Yes. hobi dia, Ya. atau ini mobil cuma buat dipakai supir, Ya, jadi angkutan betul. kantornya dia. Betul, Ibaratnya betul. nggak akan peduli juga dia. Betul. Tapi tadi yang dugaan gua bahwa beda-beda tuh banyak ya. Ada loh. Nggak hanya di Pajero kan. Nah. Di Tapi kalau kayak tempat let's say kita merek lain ngomong ada lagi. Mercy AMG, AMG itu udah one man one engine kan, Yes. itu unlikely happen. pasti. Karena Ya. mereka benar-benar presisi sekali. Gitu. Pasti ngitung lagi kan. Nah, hitungannya tuh udah Jadi, super lah. Ibaratnya bilang, lu udah bayar mahal, udah pasti kualitasnya bagus kan ibaratnya. Ya. Terakhir. Dibalikin ke standar lagi bisa ya? Bisa banget. Dengan cost yang sama. Jadi gini, kita ngomong di ECU reflash ini, Ya. ada 3 metode nih. Nomor 1, colok via OBD, Ya. onboard diagnostic ya, colok, flash, oh itu udah paling enak, cepet. Mungkin ada variatif lah ya, dari 5 menit sampai yang setengah jam juga ada. Metode kedua, ECU Itu di keluar, parkir, yang metode pertama di parkiran juga bisa ya? bisa. Di mana-mana. Bisa juga di rumah, cuman kalau gua lebih prefer di workshop. Kenapa? Kadang ada yang perlu di charge sama ini kan, charger aki. Iya. Takutnya dia tekor, ngeblank. Gue pernah kejadian nih dulu nih. Oke. Gua nge-reflash dulu, belum jadi bini ya, masih pacar. Mobilnya gue reflash di depan Indomaret, mobilnya mogok akhirnya, jadi nggak bisa hidup gara-gara tekor. Akhirnya gue towing mobil jam 12 malam. Gara-gara itu kawin kan? Habis itu kalau nggak bilang, wah lu beli lo mobil. Cara kedua, ketiga? Cara kedua itu di bench namanya, jadi ECU-nya kita colokin pin ya, pin Ya. langsung ke itunya, itu juga masih safe sih, cuman buka ECU tuh kadang ada yang gampang, ada yang susah dari mobil. Ada yang posisi beda-beda di juga kolong, ada yang susah tuh kayak apa ya? Waktu itu kayak mobil Porsche gitu, ada yang ngumpet di bawah fender ini loh, fender keplek. Ya. Nah, Mercy juga ada tuh. ECU tuh ada yang di mobil, ada yang di luar. Nah, itu beda-beda. Nah, yang ketiga yang paling susah tuh kita bilang kayak beladuren. Jadi ECU-nya dibuka casingnya.
Nah, itu di boot pin colok. Itu tapi metode yang paling Jarang. jarang lah. Itu zaman dulu begitu, tapi sekarang udah nggak pernah pakai. Nah, itu costnya kan beda tuh. Kalau yang tinggal colok mah ya udahlah. Tapi kalau yang harus buka kan lumayan ngerepotin kita ya. Itu ada biaya pasti. Oke. Tapi pasti lebih murah Pasti lebih murah kalau beli ya. untuk up. Ya kalau zaman dulu kan ibaratnya tuning ECU harus pakai ECU 60 juta gitu kan. Kalau sekarang nggak semahal itu. Oke. Variatif sih, costnya dari yang mobil biasa sampai supercar ya beda tentunya. Thank you, Win. Sip. Apa namanya? Menjawab sih sebenarnya Elika Performance sekarang mainnya di mana? Gue sih sering liatin, bahkan gue bacain Facebook lu. Narasi lu tuh enak. Wah, thank you. Videonya enak. Kenapa? Lebih mendekatkan rasa percayanya itu. Oh, oke. Cuman gue hari ini benar-benar gue pengen lihat apakah lu masih main di Jerman apa enggak nih, gitu kira-kira. Jerman sih tetap masih main ya? tetap main. Kita tetap yang paling Karena yang lekat tuh di situ sebenarnya kan dulu kan. ya justru belajar dari mobil gituan dan kita apply ke mobil harian. Jadi kan banyak sekarang mungkin orang baru main remap, mereka takut untuk main mobil-mobil Eropa gitu kan. Kalau kita justru customer jangan takut kita. Kita justru belajar dari sono berangkatnya kita apply ke mobil harian gitu. Banyak sih gue lihat tuh ya. Kayaknya Tahun lalu kita banyak banget AMG 63, CLS 63, belakangan kayaknya banyak yang sekarang kan mereka mau beli mobilnya aja lagi susah, bukan susah uang nih, barangnya kagak ada. lari semua kali ke timur. Ya gara-gara perang itu kan. Jadi nggak bisa produksi kan. Nggak bisa. Nah, banyak yang nunggu. Itu tadi soal modifikasi, Vin. Ya kan, soal apa namanya remap ECU. Sekarang gue pengen ngegali soal hilirnya. Hilirnya soal driving skill. Oh, oke. Driving skill. Ya. Kita fokus ke mana ya? Mungkin ke Fuel saving, bukan fuel saving, tapi eco driving. ya merangkum itu kali. Lebih ke gini. Ketika lu sudah, ini sih bicaranya bicara sudah stage 1, 2, 3 ya. Oh, oke. Terserah lah Udah seperti itu. dioptimalkan nih, Udah dioptimalkan. Tapi lu juga punya rasa untuk santai dong. Pastilah. Masa Lu nggak mau terus? gas mulu kan. Nah, ketika di mode santai itu, lu sebenarnya bisa atur soal irit nggak iritnya nih, quote and quote ya, Oke. irit nggak iritnya. Gua ngerti nih maksud ya, pertanyaan. irit nggak irit ya. Jadi gimana caranya membuat driving skill lu oke, dengan tujuan Bisa tercapailah iklan kita ini lah gitu. iritnya tuh lebih dapat, Oke. lebih efisien, Iya, lebih ngerti, efektif tanpa harus ngebejek aneh-aneh gitu. Oke. Nah itu langkahnya apa aja yang kita harus siapin? Saran lu kan ada tuh mestinya tuh. Jadi gini, banyak yang bertanya awalnya ya, kok tuning biar irit gimana? Itu gue jawabnya bingung tuh sebenarnya. Dikata sama dia tuh kayak keran air diputer, kecilin gitu kan. Iya. Nggak begitu. Ya, itu kan ya zaman yang dulu gue bilang di karbu. Iya, Iritin ya lu linin aja udah jadi pembakarannya kering. Jadi lemot tapi mobilnya kan. Nah jadi kalau di mobil sekarang, kita tune untuk optimal. Bukan untuk irit. Gue nggak pernah ngomong, kan zaman sekarang banyak ya jualan produk irit 50%, 60%. Gue nggak pernah mau ngomong. Ditanya bisa irit berapa? Jawabannya cuma satu. Balik lagi cara mobilnya, cara nyetir mobilnya. Ya. Kedua, rute jalannya. Dan yang ketiga ya contoh misalnya anginnya harusnya 32 pressure-nya, dia cuma 16-20. Ya berat dong mobilnya. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi juga soal irit. Ya. Nah, tapi kalau sudah kita optimalin, kita udah tuning, biasa gue akan ajarin customer ngebaca power band daripada mesinnya. Oke. Hasil dyno tuh kita print kan, kasih lihat mereka nih. Oke, mobil lu sekarang optimalnya di sini nih. Contoh yang tadi tenaganya torsinya maksimum di 3.000, sekarang udah di 2.000 nih. Artinya apa? Ya udah lu diam-diam aja kaki lu ngegas 1.500 2.000, lu angkat dikit gasnya, dia ngoper gigi, next run gitu kan. Nah itu biasa bisa dapat lebih irit karena mobilnya jadi lebih efisien gitu kan. Ya. Nah percuma kalau udah dicuning dengan tujuan untuk fuel saving, tapi dibetot terus sampai pas tengah, gimana powernya contoh udah turun. Nah dia ngotot kalau kayak gitu kan bawa mobil. Nah, bawa mobil ngotot itu hasilnya apa? Malah tambah panas mesinnya. Kedua juga remnya jadi boros ya kan, dan juga tidak tercapai apa yang ini dari awal. Perilaku itu Itu yang paling penting. paling penting sebenarnya kan. Mau dibilang mobil hybrid, punya mobil hybrid yang elektrik,
Jadi Terus dengan orang tanpa yang ini- perilaku yang baik 5 juta, 100 juta, nothing. Betul. Bener ya? Iya. Nah, lu kemarin gue sempet baca tuh di mana di Facebook lu. Ya. Ketika lu driving 28 ya? Oh, Fortuner. Ya, mobil gue. 28. Coba boleh dong di reminding lagi Oh iya. poin pertama, kedua, ketiganya. Jadi Kaitannya masih tadi ke efisiensi ya? Gini. Itu sebenarnya efisiensi kan? efisiensi. Nah, Gue tipe orang yang kalau nyetir, gue tuh nggak terlalu demen yang ibaratnya kalau jalan raya betot-betotan hari ngincar top speed. Iya. Buat gue nggak ada poinnya juga buat apa. Ya. Kalau mau gitu ke sirkuit aja ya nggak. Oke. Nah, kalau gue di jalan raya bawa keluarga pada khususnya, nggak mungkin lah kita bawa anak bini kebut-kebutan. Kan? Gue sukanya mainnya ini aja, jadi RPM 1500, 2000. Speed itu dijaga, jangan bentar-bentar lari atau 40, ntar ngerem 80. Jadi kan gas rem tuh. Gue jaga speed 80, 100. Toh nyampe sama aja waktunya. Ya. Nggak lebih cepet juga gitu. Jaga speed ya. Kecuali kita buru-buru. Jaga speed konstan itu sangat memudahkan mobil apapun deh. Let's say ini nggak dicuning deh, mobil baru gitu ya, brand new, mau Palisade mau apa, jaga speed 80-100 itu tuh biasanya apa ya, ibaratnya fuel saving zone-nya tuh di situ. Karena mereka rasio giginya tuh biasa taruh di speed gitu tuh. Oke. Nah, kalau mobil yang gearnya lebih banyak, contoh kayak Pajero Dakar kan dia ada 8 speed, Fortuner cuma 6 speed. Bahkan sekarang mobil-mobil Eropa udah sampai 10 speed. Ya. Nah, jadi apa? Mereka enaknya kan bisa speed 130, 140, RPM-nya di 1500, 2000. Ya. Nah, itulah, pelajarilah hal-hal itu dari mobil kalian, yang mobil baru nih, mau mobil lama, belajarin aja itunya. Di mana sih dia pasnya nih? Nah, di situ kan udah ada trip meter tuh. Ada apa sih? Fuel average atau dia punya instant fuel consumption. Ya. Dilihatin aja angkanya, makin dia ke kanan, oh ini artinya gue lagi hemat bensin. Mau dicuning ataupun nggak dicuning itu semua ada kelihatan di situ kan. Nah, tapi kalau udah tuning ada berubah nih. Ya, tadi gue harus gini, oh sekarang gue kecilin, lebih irit pasti. Nah, makanya itu bukannya bohong, memang betul bisa segitu. Tapi harus di remind bahwa ke orang-orang bukan berarti abis remap mobil lo tadinya 110 jadi 120, nggak begitu. Nah, tadi kan di soal speed, berarti kan di 80-90, 70-80-90 ya? Atau Sampai ya 80-90? 80 sampai 100 sampai 110 lah biasanya Oke. sih segitu. Kalau soal revnya, apa RPM-nya? Kalau mobil bensin biasa sih emang RPM-nya lebih tinggi ya. Nah, tadi kaitannya tadi dengan 2.8 VNT tadi, dengan cara lu nyetir. Iya. Lu perhatiin juga dong RPM. Kalau gue sih mungkin karena udah feeling lah ya, kita dengar suara mesinnya aja kan udah tahu dan ya itu ya lihat RPM-nya. Kalau setelah gue remap gini nih, biasanya itu yang gue lakukan selain gue pindahin power band, gue bikin transmissionnya shift lebih awal. Biar power band-nya lu di sini-sini aja udah nggak usah nunggu-nunggu telat gitu. Ya. Dan di mobil tuh ya sebenarnya itu udah ada fitur nih dari bawaan mobil. Pada umumnya tuh ada yang namanya tombol sport, tombol eco. Benar. Mainin aja itu aja kan. Pencet eco, udah kaki tuh ibaratnya disekolahin secara paksa. Gitu. Dikandangin. Ada ya orang yang nggak bisa sekolah kakinya dikasih sama kita throttle controller. Ya. Jadi yang pakai ibunya nih kasih eco, jadi dia lemot. Begitu dia pakai, oh saya mau kebut nih, betot langsung narik-narik gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya benar sih kalau begitu. Paling pertama kita tahu benar mobil tuh Pelajarin Pelajarin ibaratnya dulu bonding dulu sama mobilnya gitu. Mau punya, ibaratnya banyak orang dia. karena nggak semuanya diesel. Tadi kalau kita ngomong diesel, nggak semua diesel juga sama. Betul, beda, totally beda. Iya kan? Gue suruh nyetir mobil Palisade deh contohnya, beda lagi bawanya kan. Makin canggih makin enak tentunya Iya. kan. Kalau disuruh bawa Panther zaman dulu ya beda lagi rasanya kan. Ya. Jadi dari situ lu pelajarin karena banyak fitur yang berbeda dan karakter serta DNA-nya berbeda. Betul. Lantas ketika ada keinginan untuk naik Power up. power up, lu juga harus belajar juga tuh. Betul, beda lagi. Nanti ya Beda kalau lagi. kayak di sini jangan malu-malu sih, ibaratnya nanya sama gue kan. Nah, itu udah yang giniin, enak. kok jadi bagusnya gimana nih biar irit? Atau kalau saya mau kencang nyari top speed, bagusnya saya mau pergi di RPM berapa gitu kan. Oke, Itu ditutup beda-beda. deh sekarang. Ditutup dengan tadi yang segmen yang diesel tadi. Akhirnya yang keluar dari Elika Performance ini, itu tujuannya apa? Semua sih pada ngomongnya ya buat daily. Daily. Contohnya, iya. Kalau gue ditanya mobil buat apa? Buat daily. Beneran, emang kita pakai daily kan. Tapi bisa zigzag. Tapi yang namanya kadang di tol lagi, aduh,
malam-malam, toto ada yang nempelin nih, ngedim-dim, boleh deh kita ladenin nih gitu. Gitu ya. Ya bukan buat hajar-hajaran top speed lah, kan sekarang Iya, udah ada iya, kamera. iya. Ntar kena denda mahal. Kalau kayak gue sih, gue nggak ngejar top speed sekarang. Lebih seneng yang cet. Iya, jadi kita buat gini loh. Nyalip-nyalip, let's say nikung-nikung dikit. Kita lagi mau ke puncak, ya kan. Gue ngerasain banget nih, setelah gue modifikasi ini, yang paling kepake apa? Torsi, kalau di diesel. Yes. Gue nanjak, kalau di puncak itu kan kita stop jalan lagi, apalagi macet ya. Nah, kalau mau nyodok orang tuh, kadang depan tuh ada kayak truk berat banget. Gue tungguin dia nggak nyampe-nyampe nih. Gue mau motong, kalau nggak nyampe dihajar dari depan. Ya. Nah, udah kita set, ngukur, oh dapat nih, set, masuk. Iya, iya. Jadi bukan Memang buat lebih ke situ ini. sekarang. Kalau buat ekstrim itu emang inisial D kali mau drifting. Tetap balik lagi di puncak pas. Nggak gitu, kayak gitu. Iya, udah beda ya. Beda lah, dulu mungkin dengan sekarang ya. Gue juga mungkin kan sekarang bukan anak ABG lagi kali ya. Kalau dulu kan maunya kebut-kebutan Asia Afrika gitu. Kalau sekarang intinya modifikasi yang bisa improve kita punya productivity juga, ya kan, kita mau ngejar waktu, mau apa, dan juga membantu kita ibaratnya buat nyampe tempat tujuan juga nggak bete gitu kan. Benar. Lebih fun to drive lah ya. Saya punya Innova tapi wah gila, rasanya udah kayak punya GR ini. Gitulah. Karena Tapi mobil percaya juga- sih kalau di sini bisa kayak rasanya kayak GR. Ya itulah yang mungkin yang mau gue sampaikan, bahwa mobil daily pun bisa dibikin sekarang rasanya sensasinya. Iya. Tapi kalau mau Tapi kencang jangan mumpuni lupa ya beli didukung dengan driving skillnya. driving skill dan safety itu, safety ya seperti Safety, ya. rem, ya kan, shock Iya, gitu. iya, Jangan iya. lupa deh. Jangan lupa itu. Kalau ditanya budget berapa itu limitless lah. Mau sampai tak ternilai juga bisa. Variatif. Variatif. Dengan angka yang 5 juta juga sebenarnya bisa. Bisa aja, tapi ya baru dapetnya Tapi apa. dapatnya apa? Oke, Begitulah kurang lebih. thank you ya. Sama-sama, Ngaten. 2-3 bulan lagi datang deh. Siap. Mampir ke sini lagi. Apa nih? Bawa mobil? Enggak, kita liputan aja.